Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Raskatanyani dengan NIM 41424175, Prodi Teknologi Laboratorium Medik Angkatan 24. Di sini saya akan mempresentasikan PJBL mata kuliah Kimia Klinik dengan jurnal yang berjudul Estimation of Renal Function in Adult Outpatient with Normal Serum Creatinine. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Penyakit ginjal merupakan salah satu faktor resiko yang signifikan terhadap peningkatan angka kematian, baik secara umum maupun akibat penyakit kardiovaskular. Bahkan, gangguan fungsi ginjal yang ringan sekalipun dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti anemia, gangguan metabolisme tulang, hingga progresi menjadi gagal ginjal yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Oleh karena itu, deteksi dini gangguan fungsi ginjal menjadi sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi dan meningkatkan outcome pasien. Selama ini, fungsi ginjal umumnya dinilai menggunakan kadar kreatinin serum atau SCR. Namun, SCR ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak cukup sensitif untuk mendeteksi gangguan ginjal pada tahap awal. Sebagai alternatifnya, digunakan parameter yang lebih akurat, yaitu estimasi laju filtrasi glomerulus atau EGFR, yang dihitung menggunakan persamaan seperti MDRD dan Cockcroft-Gault. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi gangguan fungsi ginjal berdasarkan EGFR pada pasien dengan kadar SCR-nya normal. Baik, kita masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang atau cross seksional yang dilakukan di Rumah Sakit Rujukan Debre Berhad, Ethiopia pada periode Januari hingga April 2018. Untuk subjeknya sendiri, penelitian ini menggunakan subjek yaitu pasien rawat jalan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas yang menjalani pemeriksaan kreatinin serum. Pasien dan kondisi tertentu seperti dialisis, penyakit akut, atau kadar SCR-nya itu sudah abnormal, itu akan dikeluarkan dari penelitian ini. Setelah seleksi, diperoleh total 414 pasien dengan kadar SCR-nya normal. Kemudian, semua data ini dikumpulkan melalui wawancara dan pemeriksaan klinis, meliputi usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, serta tekanan darah. Sampel darah diambil untuk mengukur kadar kreatinin serum menggunakan metode JAVE yang dimodifikasi. Fungsi ginjal kemudian diperkirakan menggunakan EGFR dengan dua persamaan, yaitu MDRD dan Cockcroft-Gault. Data yang dianalisis menggunakan perangkat lunak SPS dengan uji statistik yang sesuai, termasuk regresi logistik multivariat untuk menentukan faktor resiko yang berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal. Kita masuk ke bagian hasil. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 414 pasien dengan kadar kreatinin serum dalam kisaran normal, dengan usia rata-rata 48,9 tahun. Sebagian besar pasien memiliki tekanan darah dan indeks massa tubuh dalam batas normal. Namun, ketika fungsi ginjal dinilai menggunakan EGFR, ditemukan hasil yang berbeda, di mana rata-rata EGFR adalah 116,8 ml per menit per 1,7 meter persegi berdasarkan persamaan MDRD dan 90,5 berdasarkan Cockcroft-Gault. Menariknya, meskipun kadar SCR ini normal, ditemukan bahwa sekitar 21,5% pasien ini mengalami gangguan fungsi ginjal ringan dan 7,7% mengalami gangguan sedang menurut MDRD. Sementara itu, menurut Cockcroft-Gault, angka ini lebih tinggi, yaitu 38,2 untuk gangguan ringan dan 16,9 untuk gangguan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar pasien dengan kadar kreatininnya itu normal sebenarnya telah mengalami penurunan fungsi ginjal. Selain itu, faktor seperti usia lanjut, jenis kelamin perempuan, tekanan darah tinggi, dan riwayat penyakit kronis ditemukan berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan ginjal. Masuk ke bagian pembahasan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat prevalensi yang cukup tinggi dari gangguan fungsi ginjal pada pasien dengan kadar kreatinnya serumnya normal. Hal ini menunjukkan
bahwa penggunaan SCR saja sebagai indikator fungsi ginjal ini tidak cukup sensitif, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan diagnosis. Salah satu penyebabnya adalah karena kadar kreatinin serum ini dipengaruhi oleh massa otot. Pada kelompok seperti lansia dan perempuan yang memiliki massa otot lebih rendah, kadar kreatinin dapat tetap berada dalam kisaran normal, meskipun fungsi ginjal telah menurun. Sebaliknya, EGFR memberikan estimasi yang lebih akurat karena mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Oleh karena itu, penggunaan EGFR sangat dianjurkan dalam praktik klinis untuk meningkatkan deteksi dini gangguan ginjal. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya serta rekomendasi pedoman klinis yang menyarankan penggunaan EGFR dibandingkan hanya mengandalkan kreatinin serum, terutama pada populasi yang berisiko tinggi. Kesimpulannya, pemeriksaan EGFR merupakan metode yang lebih sensitif dalam mendeteksi gangguan fungsi ginjal dibandingkan dengan kreatinin serum, sehingga penting untuk digunakan dalam praktik klinis guna mencegah progresi penyakit dan meningkatkan kualitas presentasi dari saya, Erlin Fariska Syahini, dengan NIM akhir 075. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.